Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktavia dengan NIM 2107472 dari kelas PKNB Angkatan 2021, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berbentuk artikel ilmiah yang berjudul Peran Guru dalam Memotivasi Belajar Siswa pada Masa COVID-19. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kesulitan guru dalam memotivasi belajar siswa pada masa pandemi COVID-19. Tempat penelitian ini adalah dilakukan di Desa Cigalontang. Sampel penelitian ini adalah peran guru dalam memotivasi belajar siswa. Subjek penelitian ini adalah 2 orang guru di Desa Cigalontang. Hasil penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang peran guru dalam memotivasi belajar siswa dalam masa pandemi COVID-19. Pada masa pandemi ini, sebagian besar kegiatan dilakukan di rumah, di mana guru harus lebih mengupayakan agar minat belajar siswa tidak menurun dengan memberikan metode proses belajar yang kreatif sehingga siswa bisa lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Upaya yang bisa diterapkan guru, misalnya memberikan metode pembelajaran secara langsung di rumah siswa. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, di mana penelitian ini merupakan sebagai kunci dasar dalam bentuk wawancara untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana peran seorang guru agar meningkatkan prestasi siswa dalam kegiatan belajar dan mengembangkan bagaimana siswa lebih mandiri serta lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan. Guru harus lebih memperhatikan proses belajar siswa agar dapat menjunjung keberhasilan dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru juga bisa meningkatkan motivasi belajar siswa dengan memberikan penilaian yang sesuai dengan hasil belajar siswa, memberikan apresiasi dalam pencapaian yang dilakukan oleh siswa, dan memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya. Peran guru sangat berpengaruh terhadap pencapaian yang diraih oleh setiap siswa. Selanjutnya adalah pendahuluan. Saat ini di dunia mulai dihebohkan dengan adanya virus berbahaya, yaitu coronavirus atau COVID-19 yang menyerang makhluk hidup. Wabah penyakit ini merupakan virus yang menyebar dengan cepat ke berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia. Dampak dari adanya virus ini sangat berpengaruh terhadap lingkungan, mulai dari segi kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. COVID ini juga dapat menular dengan sangat cepat sehingga di setiap daerah pada saat ini melakukan PSBB. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan virus corona atau COVID-19 ini sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Status epidemi global atau pandemi ini menandakan penyebaran COVID-19 berlangsung sangatlah cepat hingga hampir tak ada negara di dunia yang dapat terhindar dari virus corona tersebut. Dengan perubahan yang terjadi sekarang, maka akan berbentuk sistem baru di bidang pendidikan, sehingga sistem yang diterapkan di setiap daerah yaitu dengan menggunakan sistem pembelajaran secara online atau daring. Menurut Molinda, pembelajaran daring adalah bentuk pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi, telekomunikasi, dan informasi, misalnya internet CD-ROM. Dengan adanya teknologi ini akan memudahkan bagi guru untuk dapat berkomunikasi dengan siapa saja tanpa harus bertemu secara langsung untuk melakukan sebuah interaksi. Sistem tersebut juga sangat membantu kita pada saat melakukan interaksi jarak jauh pada masa pandemi, terutama pada proses belajar mengajar menggunakan berbagai aplikasi. Aplikasi yang banyak membantu dalam proses pembelajaran untuk melaksanakan kegiatan secara online, yaitu Google Chrome, YouTube, dan WhatsApp, di mana antara satu dengan lainnya memiliki fungsi yang berbeda dalam melakukan proses pembelajaran. Di tengah pandemi saat ini, proses pembelajaran akan menjadi terhambat karena proses pembelajaran yang seharusnya dilakukan di sekolah secara tatap muka sekarang harus dilakukan di rumah untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona.
Pada masa pandemi, proses belajar bisa dilaksanakan secara online sangat berpengaruh pada minat belajar setiap siswa. Setiap melakukan proses pembelajaran online, guru harus melakukan upaya agar siswa nyaman dan bisa menjaga ketertiban di dalam kelas supaya dapat melakukan proses pembelajaran yang terkendali secara baik. Karena suasana kelas memiliki dampak yang sangat besar terhadap motivasi belajar siswa. Karena itu, pendidikan harus mempunyai minat belajar siswa yaitu dengan memberikan cara pembelajaran yang mudah dimengerti oleh siswa, memberikan tugas yang tidak memberatkan siswa, memberikan kesempatan untuk siswa dalam mengembangkan bakatnya, memberikan penilaian yang sesuai dengan kemampuan siswa dan aspirasi terhadap pencapaian belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian, pembelajaran daring dapat dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi online, salah satunya memanfaatkan sosial media. Hal ini sesuai dengan kondisi pandemi yang menggunakan media online sebagai media pembelajaran. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana dikutip, Melong mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Semakin dalam data yang didapat, maka semakin baik kualitas dari penelitian tersebut. Dengan metode penelitian kualitatif akan memudahkan dalam melakukan penelitian tentang peran guru dalam memotivasi belajar siswa pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, yang berada di lintas sumber dengan subjek penelitian guru sebanyak 2 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini juga mengharuskan peran guru untuk memberikan motivasi belajar siswa kepada siswa agar dapat menjunjung keberhasilan dalam proses pembelajaran. Instrumen penelitian ini ialah cara untuk memperoleh data yang hakikatnya untuk mengukur variabel penelitian. Instrumen penelitian ini dalam bentuk kuesioner. Kuesioner ini ialah pertanyaan yang diajukan kepada guru untuk mendapatkan informasi tentang peran penting pendidik agar bisa memotivasi peserta didik pada masa pandemi. Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan menemukan solusi dari permasalahan penelitian. Teknik analisis data kualitatif merupakan teknik analisis yang berfokus pada informasi non-numerik dengan asas filsafat positivisme. Pada penggunaan teknik analisis kualitatif ini, lumrahnya membahas secara konseptual terhadap suatu permasalahan dan tidak terganggu dengan data-data angka. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan setelah melakukan wawancara bersama salah seorang guru, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran secara online atau daring dapat menurunkan motivasi belajar siswa. Pada saat ini, proses belajar mengajar memang sangat membutuhkan menggunakan akses komputer atau media elektronik yang bisa disebut e-learning. Menurut Chandrawati, e-learning adalah suatu proses pembelajaran jarak jauh dengan cara menggabungkan prinsip-prinsip di dalam proses suatu pembelajaran dengan teknologi. Ada beberapa faktor yang dapat menghambat proses pembelajaran daring. Misalnya yang pertama adalah beberapa peserta
didik tidak mempunyai handphone. Faktor yang kedua yaitu terhambatnya proses pembelajaran karena jaringan yang tidak stabil, kurangnya modal untuk membeli kuota internet. Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa persen minat belajar siswa yang menurun akibat pandemi COVID-19 ini, yang mana proses pembelajaran kini harus dilakukan di rumah dengan metode pembelajaran e-learning. Strategi yang dilakukan oleh guru pada pembelajaran online adalah dengan cara membuat grup belajar secara online dan memberikan materi pembelajaran yang memudahkan untuk peserta didik dalam memahami materi yang diberikan. Menurut Syaiful Bahri Zamaroh, strategi merupakan sebuah cara atau sebuah metode, sedangkan secara umum strategi memiliki pengertian suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi hampir sama dengan kata taktik. Siasat atau politik adalah suatu penataan potensi dan sumber daya agar dapat efisien memperoleh hasil suatu rancangan. Selanjutnya, memberikan beberapa pertanyaan untuk memberikan pemahaman kepada siswa dalam berpikir dan memberi tanggapan atau jawaban. Proses pembelajaran daring ini juga berdampak kepada motivasi belajar siswa, terutama siswa yang memiliki handphone karena banyak siswa yang tidak memperdulikan tugas atau pelajaran, sehingga guru tidak dapat mengontrol agar siswa tidak bermain dalam proses belajar. Demi terwujud proses pembelajaran dengan baik, guru harus bisa memaksimalkan waktu yang sudah diberikan agar dapat mendorong siswa lebih menghargai waktu. Dengan proses pembelajaran daring, guru juga tetap memberikan penilaian dan apresiasi kepada siswa supaya siswa lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dan bisa memberikan motivasi belajar yang lebih baik. Dengan pembelajaran daring, bisa menjadikan siswa lebih mandiri agar meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar sendiri dan mengajarkan siswa lebih berpikir secara kritis dan inovatif. Proses belajar daring ini juga bisa melatih untuk siswa agar lebih menghargai waktu dengan membuat jadwal pembelajarannya sendiri. Oleh karena itu, baik guru dan siswa harus bisa saling menghargai waktu yang ditetapkan oleh sekolah supaya proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan siswa paham dengan materi yang diberikan oleh guru. Guru juga harus bisa memberikan metode belajar yang mudah dipahami agar siswa tidak merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas atau memahami pembelajaran yang telah diberikan. Kegiatan pembelajaran secara daring juga memiliki beberapa keuntungan, yaitu memudahkan bagi siswa dan guru karena dapat dilakukan tanpa adanya terikat terhadap waktu, di mana pada proses tatap muka guru wajib untuk masuk ke dalam ruangan atau kelas untuk memberikan metode belajar yang telah ditetapkan oleh jadwal pembelajaran yang ada. Pembelajaran online pada pelaksanaannya membutuhkan dukungan perangkat-perangkat mobile seperti telepon pintar, tablet, dan laptop yang dapat digunakan untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Guru juga bisa meningkatkan motivasi belajar siswa dengan cara memberikan tantangan belajar kepada siswa untuk lebih aktif dan bersemangat dalam proses pembelajaran. Rasa gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka merupakan modal dasar bagi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang siap beradaptasi menghadapi berbagai kemungkinan dan memasuki era globalisasi yang penuh dengan berbagai tantangan. Dalam pencapaian keberhasilan pada proses pembelajaran yang meningkatkan minat siswa bisa juga memiliki dampak yang menyebabkan rendahnya pencapaian dan prestasi belajar. Motivasi sangatlah penting ditingkatkan bagi siswa yang malas-malasan dalam melakukan kegiatan pembelajaran terutama pada masa pandemi ini, karena tidak ada lagi yang bisa membantu atau mengarahkan peserta didik untuk lebih paham pada materi pembelajaran kalau tidak siswa itu sendiri yang berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dalam memahami materi pembelajaran bagi setiap guru. Pada pandemi
COVID-19 ini, guru tidak bisa memberikan arahan secara langsung, sehingga siswa dituntut untuk dapat mengarahkan diri masing-masing dengan cara belajar secara mandiri dan teratur, guna untuk mencapai keberhasilan prestasi belajar. Selain itu, peserta didik tidak boleh menyerah ataupun mengeluh ketika guru memberikan tugas yang banyak, tapi kerjakan setiap tugas yang diberikan guru dengan benar dan tepat waktu. Yang terakhir adalah simpulan. Berdasarkan penelitian, pada masa pandemi saat sekarang ini proses belajar mengajar yang seharusnya dilakukan secara tatap muka sekarang harus dilakukan secara online atau daring agar proses pembelajaran bisa tetap berjalan dengan baik. Proses kegiatan belajar saat ini sangat memanfaatkan penggunaan teknologi yang ada, yaitu dengan bantuan dari beberapa aplikasi terutama Zoom, WhatsApp, dan Google Chrome. Bahwasanya pada saat sekarang ini minat atau motivasi siswa pada masa pandemi sangatlah menurun. Oleh karena itu, guru harus bisa melakukan beberapa upaya, yaitu yang pertama, guru harus membangun motivasi belajar siswa untuk diri mereka sendiri. Selain itu, guru harus memberikan metode pembelajaran yang menarik, memberikan suasana belajar yang nyaman agar siswa dapat mengikuti proses pembelajaran agar lebih aktif. Karena itu, seharusnya sekolah harus memberikan kuota belajar agar siswa dapat mengikuti kegiatan belajar tersebut. Dengan demikian, upaya guru ini harus bisa terlaksana dengan baik agar siswa lebih nyaman dalam mengikuti kegiatan belajar, dan proses pembelajaran yang baik akan membuat siswa lebih memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh setiap guru yang membina mata pembelajaran tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.